Di video kali ini tuh aku mau membahas tentang insecurity atau rasa tidak percaya diri. Aku ingin membahas tentang rasa tidak percaya diri aku, tentang kekurangan aku gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari gitu kan, aku tuh cenderung berbicara itu lebih cepat itu daripada orang biasa gitu. Kalau sekarang nih, kalau aku ngomong seperti sekarang di video ini, aku bisa mengontrol kan, aku sadar aku bisa mengontrol, jadi aku bisa lebih berbicara dengan pelan, dan aku berbicara sekarang tidak seperti kalau aku berbicara di kehidupan sehari-hari. Logatnya itu gak seperti ini, karena aku kan orang Sulawesi Selatan, kan orang Bugis, dan pasti kalian tahu kan logat orang Makassar itu kayak gimana, orang Bugis itu kayak gimana, kan mirip-mirip lagi tuh logatnya kalau setiap hari itu kayak gimana gitu. Dan kalau aku tuh di keseharian aku tuh cenderung bicara dengan sangat cepat gitu. Nah itu tuh jadi masalah yang membuat aku tuh jadi kurang percaya diri gitu. Dan puncaknya itu karena kayak misalnya aku lagi ngobrol gitu kan sama teman, misalnya aku ngobrol gitu, udah serius ngobrol gitu kan, terus tiba-tiba teman yang lain datang, kemudian terus dia bilang, kamu ngomong apa sih, dan ketawa gitu, terus sambil memperagakan gitu cara aku ngomong kayak gimana. Dan mereka selalu bikin fun gitu loh, atau bercanda tentang itu gitu. Dan biasanya dulu tuh aku pasti kayak ikut tertawa juga sebenarnya, cuma sebenarnya tuh perasaan aku tuh merasa tidak apa ya, aku merasa kayak sedih gitu, kayak gimana ya caranya aku bisa mengubah ini, gimana sih caranya aku bisa berubah gitu, aku bisa berbicara dengan normal sama teman-teman yang lain gitu. Aku tuh pengen banget seperti itu. Kayak misalnya kita bercanda tentang suatu hal gitu kan, kalau aku sih tidak masalah gitu ketika bercanda tentang masalah, tapi ketika bercanda tentang kekurangan yang sulit untuk diubah, itu tuh menyakitkan sebenarnya gitu. Dan orang-orang mungkin juga gak tahu kan, karena kalau misalnya mereka bercanda tentang itu, pasti aku juga akan ikut ketawa aja gitu. Dan aku juga gak mau terlalu menganggap serius gimana kan, karena aku tidak mau dianggap orang yang serius banget sih kamu, gak bisa diajak bercanda kamu gitu kan. Aku tidak mau dianggap jadi orang yang seperti itu gitu. Tapi kelamaan itu ternyata kayak apa ya, jadi beban pikiran juga ternyata gitu. Dan ternyata banyak orang yang ternyata nggak tahu sebenarnya kalau kita itu sakit hati dengan kalau itu sebenarnya itu bullying gitu kan. Mereka tuh nggak tahu sebenarnya karena mereka anggap itu bercanda gitu. Dan kita juga ya menanggapinya dengan sangat kita bahasa ketawa-ketawa aja gitu kalau mereka bercanda gitu. Makanya menurut beberapa waktu lalu gitu, bukan beberapa waktu, bisa berapa bulan lalu gitu, aku pernah bikin story tentang itu, dan aku jabarkan gitu, dari ternyata aku tidak terima diperlakukan seperti itu gitu. Dan orang-orang tuh baru sadar gitu, banyak temen aku yang komen gitu, minta maaf ya kalau misalnya ternyata aku pernah kayak gini tuh, karena mereka juga nggak sadar gitu kalau ternyata itu aku tuh menanggapi itu dengan ternyata dengan serius gitu loh. Mereka pikir itu mereka cuma bercanda gitu. Makanya menurut aku penting banget itu untuk speak up gitu, penting untuk mengatakan kalau kamu tidak suka sama sesuatu hal, itu penting gitu. Kenapa aku bisa bikin sampai 100 kayak gitu, soalnya kayak waktu sore-sore gitu kan, aku bukan siang gitu ya, siang, terus kayak aku bangun gitu, kemudian kayak aku nangis, dan aku kayak tidak sadar gitu, aku bilang di situ aku tidak suka diperlakukan seperti itu, aku tidak nyaman diperlakukan seperti itu, aku tidak mau diperlakukan seperti itu, aku harus kalau diperlakukan seperti itu nggak nyaman gitu. Apalagi kalau kita tuh lagi ngobrol serius tentang suatu hal, terus kayak orang lain
terus orang langsung datang aja terus kayak bercanda gitu, kayak menyakitkan sih gitu kan. Tapi aku berusaha untuk berdamai dengan itu gitu, dan aku berusaha untuk bisa memperbaiki kekurangan aku ini gitu dengan cara kayak gini, buat video ngomong di depan kamera, jadi bisa berlatih untuk berbicara lebih lambat gitu. Meskipun kadang kalau kita udah ngobrol sama temen gitu kan, kadang kayak udah lupa gitu, aku tuh kadang lupa gitu, kayak aku ngomong terlalu cepat kan, jadi kayak kadang lost lagi gitu. Jadi emang susah sih gitu untuk berubah kayak gitu, untuk bisa memperbaiki itu. Dan aku sampai sekarang aku udah search gitu tentang penyakit itu, aku nggak tahu apa nama penyakitnya gitu, aku nggak tahu sih sindrom apa gitu, nggak tahu kan apa namanya, aku nggak ngerti sebenarnya. Terus aku pernah komenkan gitu di videonya Nadia, ada penyanyi itu, dia tuh nggak bisa ngomong huruf R gitu, lagunya tentang itu. Terus aku komen kalau misalnya aku juga punya permasalahan sama tapi beda gitu kan, kalau aku nggak bisa, aku tuh kalau ngomong cepat gitu dan biasa dibully dengan itu, kalau dia bisa dibully karena nggak pernah huruf R gitu kan. Terus ternyata banyak yang komen di komen aku kalau mereka juga kayak sama kayak aku gitu, kalau ngomong gitu kecepatan, dan orang-orang tuh sering bully dia gara-gara itu. Dan ternyata aku sadar, oh ternyata banyak juga ya orang yang seperti itu gitu. Tapi kok nggak biasanya kan kalau ada sesuatu hal seperti itu biasanya kita ada istilah medisnya gitu kan, tentang apa gitu. Dan itu aku searching nggak dapat gitu, nggak tahu apa nama istilah medisnya gitu. Jadi I don't know, tapi ternyata banyak juga orang yang seperti aku juga gitu. Dan aku dan sebenarnya di keluarga aku tuh, aku yang seperti yang bicara kayak cepat gitu tuh bukan cuma aku tapi bapak aku juga gitu. Dan anehnya kok itu bisa jadi kayak keturunan gitu ya, apa itu penyakit keturunan ya, aku nggak tahu juga. So I have no idea gitu kan, aku nggak tahu sama sekali kenapa bisa. Tapi lama-kelamaan sih kayak aku tahunya kayak udahlah gitu, kalau misalnya mereka mau berteman dengan aku ya sudah, kalau mereka tidak mau berteman aku karena kekurangan aku ya sudah, kalau mereka mau menertawakan kekurangan aku ya sudah gitu, kayak udahlah gitu, berteman dengan orang yang mau berteman dengan kamu aja gitu, berteman dengan orang yang mau berteman dengan aku aja gitu, yang bisa mengerti aku ya udah gitu. Kalau misalnya memang mereka nggak sengaja, karena anehnya itu beberapa teman sahabat aku justru mereka tuh selalu ngerti gitu kalau aku curhat apa tuh mereka ngerti gitu. Jadi kayak ya ada aja orang yang bisa ngerti gitu, ada aja gitu. Jadi kayak aku bersyukurnya sih itu, karena ada orang yang bisa ngerti gitu. Tapi gimana ya, memang juga kekurangan kan, tapi aku tidak mau juga terlalu dengan itu gitu, tanpa melakukan kayak berubah gitu ke arah yang lebih baik gitu. Maksudnya kalau misalnya bisa dirubah ya dirubah gitu, yang berusaha gitu. Dan makanya aku bikin video di YouTube gitu kan, ngomong di depan kamera gitu, bisa mengontrol cara aku, bisa mengontrol untuk ngomong lebih lambat gitu, dan aku bisa nonton diri aku ngomong gitu, aku bisa tuh kalau ngomong ternyata kecepatan nih kalau aku ngomong nih gitu. Itu aja sih. Jadi untuk orang-orang di luar sana yang bernasib sama seperti aku kan, kalau ngomong cepet banget gitu, ya semangat gitu, semangat, dan semoga kita bisa jadi semoga kita dipertemukan dengan orang-orang yang bisa mengerti kita gitu, bisa kalau misalnya mereka memang nggak tahu apa ngomongnya, bisa bertanya dengan cara yang baik gitu, tidak malah jadi menghina dan bercandai segala macam gitu kan. Semoga kita bisa jadi lebih baik gitu, bisa mengontrol gitu kalau kita ngomong ya kan. Jadi ya semangat terus lah gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih yang udah sudah menonton videonya. Stay positive gitu, tetap positive thinking, tetap tidak usah ya, bisa jadi orang yang mungkin bercanda tentang kekurangan kita, mungkin mereka tidak tahu gitu loh. Jadi ya udah nggak usah terlalu dipikirkan gitu. Mereka ya mungkin kita juga nggak memikirkan kita gitu, kenapa kita harus selalu memikirkan mereka ya kan sih. Jadi ya udahlah.
Okay, thank you for watching.